Saudara, yang bisa memerdekakan kita adalah bukan perasaan kita, bukan juga kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Yang membuat wajah kita pun suram itu adalah tidak ada kebenaran yang kita tahu. Kalau kita perhatikan, waktu Allah melihat dunia ini gelap, Tuhan ngapain? Sedih dia? Enggak. Tuhan dengan segala kekuasaannya menghadapi kegelapan itu tidak dengan perasaan dia. Jadi kalau gelap pun keuangan saudara, jangan hadapi dengan perasaan saudara. Gelap pun masa depan itu jangan hadapi. Kita ini berperang. Apakah kita dengar kata perasaan kita, kata orang, atau kata firman Tuhan? Pada saat kita kalah, sepanjang hari kita cemberut. Saudara, apa dibuat Tuhan? Tuhan berfirman, apa katanya? Jadilah terang. Jadi Allah pun hanya dengan firman itu bisa mengalahkan kegalauan hatinya. Kalau Tuhan galau, nggak ada yang lain. Maka hari-hari ini pun, setiap kali saudara galau, lihat apa kata Tuhan tentang ini. Kalau tidak, hidup saudara kan jatuh bangun, kayak lagu dangdut itu, jatuh bangun. Hari ini bahagia, besok enggak, hari ini sukacita. Dan saya alami. Maka konsekuensi tensi saya suka naik dulu. Sekarang saya berdoa begini, kayak 2 hari yang lalu saya masih di Jakarta. Saya pikirkan sesuatu, jalan buntu gitu loh. Ini buntu, ini buntu. Dulu di otak saya, Tuhan jangan buat buntu Tuhan. Kalau buntu nanti bagaimana, kan gitu. Saya dalam hati saya, taruhlah buntu. Apa Tuhan gak bisa buka jalan di jalan buntu itu? Bisa. Doa kita kan seperti Daniel. Tuhan jangan masukkan saya ke lubang singa. Tuhan jangan, Tuhan. Tuhan masukkan gak? Tuhan masukkan. Halo. Jadi jangan bilang gede masalah saudara. Tuhan masukkan kawan itu ke lubang singa. Kira-kira dia berdoa gak? Apa salah Daniel? Ada salah dia? Hah? Halo, ada salah Daniel? Enggak. Jadi jangan takut, saya kan baik-baik Tuhan. Tuhan dorong juga ke lubang singa itu. Siapa tahu saudara sedang di lubang singa, kiri kanan menakutkan gitu loh. Oh ini. Saya sering tanya Tuhan, kau memang kenapa gak kau tolong di luar Tuhan? Tak rame filmnya katanya. Jadi saudara dimasukkan ke lubang singa itu pasti mati gak? Kalau nggak ada Tuhan ya pasti matilah. Kalau cobalah, kalian cobalah. Coba, marah dia. Jadi janganlah katakan lubang singa itu ecek-ecek. Enggak. Gemetar kawan itu. Kira-kira apa doa? Di mana kau Tuhan? Kan lubang singa. Pasti dia berdoa, kalau boleh Tuhan jangan masukkan, Tuhan masukin. Tahu kenapa? Kalau itu tidak terjadi, sampai hari ini tak ada kesaksian yang mengatakan Tuhan bisa menutup lubang singa. Jadi saudara, kita kan menyaksikan tentang Tuhan. Untung Daniel mau. Kalau Daniel tak mau, terpaksa salah satu di antara kita dimasukkan. Sudah masuk kawan ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Apa salah mereka? Ada salah mereka? Enggak. Waktu orang naikkan pun api itu mati mereka. Kira-kira apa di otak mereka? Jadi sate bukan ini Tuhan. Tuhan di mana kau Tuhan? Tuhan pun dalam hatiku, saya sering bilang sama Tuhan, kadang-kadang kau kelewatan juga sih Tuhan. Api saudara dilempar. Apa? Gimana jantung orang itu? Apa kata doa mereka? Kau tolong tidak tolong gak apa-apalah Tuhan. Mereka menangkap mereka kan mati kok. Saudara, hidup kita juga sama. Jangan kalian anggap tak banyak masalah kita hadapi. Pertanyaannya, apakah kita masih tersenyum menghadapi masalah itu? Kan hanya itu bedanya. Amin. Ya tersenyumlah. Halo. Kalau saudara setelah masalah selesai baru tersenyum, waktu mati aja saudara tersenyum. Saudara, dulu kita gara-gara tak punya duit
bingung makan apa. Sekarang setelah punya duit, takut juga makan apa. Memang lagu itu enak, walaupun 1000 rebah di kiri kanan, 100 rebah di situ, jantungmu kambuh sudah. 100 saja. Serius saudara. Memang enak, walau 1000. Coba lihat 1000 di sini, 10.000 di sini. Sini saudara mati, lihat orang mati itu. Karena itu, fokus saudara harus berubah. Fokus saudara, Tuhan saja cukup. Tahu saudara, kekayaan terbesar hanya 2, hidup dan sehat. Oh, Daniel nggak hadir ya? Ada kemarin kami, kalau saudara lihat, kalau ada teman kita namanya Daniel, kayaknya beberapa waktu yang lalu kami malam mingguan sama, kami makan. Mana kabarmu kawan? Gue bilang, saya 5 hari nggak bisa BAB pak, katanya. Karena itu perut saya jadi gede. Terus gimana? Gue bilang, dokter bilang keluarkan dari sini ususnya, mau dikeluarin. Terus kau bilang apa? Gue bilang, suntik mati aja saya dok. Kenapa? Gue bilang, hidup begini pun tak ada yang peduli, apalagi hidup begitu. Istriku ninggalkan aku semua. Dia bilang, bayangkan kalau sampai keluar dari sini pak, terus gimana kok? Ya berdoalah aku pak, aku minta mujizat katanya. Terus setelah minta mujizat, tiba-tiba bisa BAB, dokternya kasih sal BAB. Terus kau gimana? Nangis saya pak. Mana kalau suka aku kasih 5 triliun, tapi kau sakit kayak gitu? Saya nggak perlu uang pak, yang penting sehat katanya. Hari ini kalau kau sehat pun tak bersyukur ya kan? Kita ini memang makhluk yang tak pernah mau bersyukur. Saudara, harta terbesar yang kedua adalah sehat. Kalau itu diambil Tuhan saudara, saudara nggak pengen apa? Percayalah, semua kita akan mengalami itu. Oke. Pertanyaannya, apakah kita tersenyum menghadapinya? Bahagia itu tak pernah besok. Bahagia itu detik ini. Amin. Bohong yang bilang bahagia itu besok. Maka kau tak pernah bahagia kapanpun. Kalau besok baru bahagia. Karena ada di restoran kan, hari ini bayar, besok gratis kan. Hari ini sedih, besok bahagia. Sampai mati tak bahagia saudara. Bahagia itu dari dalam hatimu. Dan bahagia itu keputusan. Putuskan untuk bahagia. Hari ini apapun yang terjadi, aku tetap bersuka cita. Itu yang Habakuk bilang, sekalipun pokok ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, aku akan beria-ria karena Tuhan. Karena itu jangan lagi buat syarat berbahagia di luar saudara. Syarat bahagia itu ada di hatimu. Amen. Adalah Yesus Kristus. Terus saudara, ini menarik. Semua ada dalam Yesus. Dalam buku Kolose, coba lihat Kolose pasal berapa? Segala sesuatu ada dalam diri Yesus. Supaya ada ayatnya dalam pasal itu. Kolose berapa? 1 ayat 16. Ayat 17 kayaknya. Jadi pas. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia adalah dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Apa yang ada di dalam Yesus? Segala sesuatu. Dan Yesus ada di mana sekarang? Ada di hati kita. Jadi segala sesuatu ada bersama dengan siapa? Ada bersama dengan kita. Impian saudara itu ada dalam diri Yesus. Harusnya Yesus cukup bagi kita. Tapi kalau kita nggak percaya ini, maka kita menganggap Yesus itu sesuatu, maka kita cari kebahagiaan di luar Yesus. Paham nggak maksudnya? Segala sesuatu itu ada dalam Yesus. Emas ada dalam diri Yesus. Teman hidup ada dalam diri Yesus. Teman mati pun ada di sana. Segala sesuatu ada dalam diri Yesus. Dan Yesus ada dalam diri saudara. Oke. Jumat Agung ini saudara, kenapa ini sangat penting?
Yesus bayar segala sesuatu supaya bisa check in di hati kita. Tahu saudara, kalau saudara ke hotel, sebelum hotel bayar kan? Yesus harus bayar di kayu salib supaya bisa tinggal dalam diri kita. Dan waktu dia tinggal dalam diri kita, kita gak nikmatin dia. Segala sesuatu ada dalam dirinya. Karena itu jangan ikutin perasaan saudara. Caranya gimana? Nah ini, waktu saudara bangun pagi-pagi, jangan langsung lihat TikTok, lihat Instagram, ya stres lah. Bangun pagi-pagi langsung baca berita, ya stres. Apalagi lihat lagi Ukraina sama Rusia, apa kita gak ketakutan? Rusia bilang udah bawa ini tek ini, apa namanya, tombol nuklir itu. Apa kita pikir kawan ditekan kawan itu ya? Ya kita kan stres. Jangan saudara, jangan lihat berita dunia ini, lihat berita sorga. Hanya saudara yang bisa menyemangati diri saudara. Jangan lagi kayak anak kecil harus, ayo bangun, enggak, kau semangati dirimu. Mulai perkatakan, karena Tuhan bersama aku lebih daripada pemenang. Walaupun seluruh tubuhmu mengatakan enggak, omongkan itu. Karena Tuhan bersama aku tak akan mungkin kalah. Itu kerjaan saudara memperkatakannya. Jangan harapkan pendeta saudara memperkatakan itu. Saudara sekali seminggu aja. Maka Tuhan bilang kepada murid-muridnya, jangan gelisah hati, jangan khawatir. Jadi jangan gelisah itu kerjaan saudara. Tuhan gak bisa buat saudara gak gelisah. Tuhan gak bisa buat saudara gak berbahagia. Itu hak saudara. Saudara pengen bersuka cita, cuma angkat tangan dikit-dikit. Pukulkan, bersuka cita. Iya, jadi hanya saudara yang bisa melakukan itu. Jangan tunggu masalah selesai baru bersuka cita. Jangan tunggu Pak Jo selesai khotbah baru kau bersuka cita. Kau putuskan hari ini bersuka cita. Karena Tuhan ada dalam dirimu. Tapi kan perasaan saya tak enak, perasaan saudara sering tak enak. Kalau saudara minum kopi, perasaanmu kayak terbang kan? Minum kopi, saudara minum kopi, kayak terbang perasaan saudara. Saudara kalah main tenis meja, kayak penjahat perasaan saudara. Saudara itu perasaanmu berubah-ubah. Karena itu jangan hidup karena perasaan, hidup karena apa kata Tuhan. Di tengah perasaanmu pun gundah, Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi janganlah kita perasaanku Tuhan. Minum kopi kau kata Tuhan, berubah perasaanmu. Perasaan kita ini hujan, perasaannya dingin, besok panas, itu akan berubah. Tapi firman Tuhan itu kekal. Perasaanmu pun tak enak, perasaanmu tak punya uang, engkau telah kaya, tapi kok belum Pak Jo, supaya ada kesaksian. Setuju ya? Sekarang dikatakan, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Katakan telah menerima. Kita telah menerima belum? Sudah, karena Yesus sudah ada di hati kita. Oke. Di perjanjian lama, kalau saudara perhatikan dikatakan begini, yang lahir dari wanita tidak ada lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Berarti mana lebih Yohanes Pembaptis daripada Abraham? Setiap yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Jadi yang paling hebat siapa? Kalah semua enggak? Semua nabi-nabi di perjanjian lama kalah. Tapi yang terkecil dari kerajaan Allah mengalahkan Yohanes Pembaptis. Siapa itu? Bingung kan? Lama saya bingung ayat itu. Semua kita dilahirkan wanita. Bilang amin. Amin. Ya kan? Kalian laki-laki sini kan? Berarti kalau kita dilahirkan wanita semua, kesimpulannya Yohanes Pembaptis lebih hebat. Tapi kan kita dua kali lahir. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Maka dilahirkan Roh Kudus itu Tuhan di hati kita, maka kita jauh lebih hebat daripada mereka semua. Oh, kok Yohanes Pembaptis hebat?
Kenapa dia hebat? Karena hanya dia nabi yang melihat Yesus. Dia memperkenalkan Yesus. Inilah anak domba Allah. Hanya memperkenalkan Yesus, dia mengalahkan semua nabi-nabi. Termasuk Nabi Roh, kalah semua. Sekarang saudara tidak memperkenalkan Yesus. Yang diperkenalkan itu tadi ada di hatimu. Dan dia di hatimu seleleng-leleng. Dampaknya apa? Dampaknya yang di bawah akan hidup dan berkuasa. Jadi kita ini sudah hidup, roh kita dihidupkan dan kita berkuasa. Saudara berkuasa karena Yesus, tidak karena dirimu. Hari ini posisi itu tak pernah kita ambil. Jadi jangan lagi rasa-rasakan berkuasa itu. Oke, tiba-tiba lah Pak Jokowi telepon saya, Pak Jo, kau angkat jadi menteri ya. Baru saya bilang, tapi kan Pak, perut saya masih gede Pak. Nggak ada hubungan. Tapi kan kampung saya Pak, kemarin saya upload itu masih ngambil apa itu, air masih gini Pak. Nggak ada hubungan. Waktu dia katakan kau jadi menteri, saya ambil posisi itu. Waktu Tuhan bilang saudara berkuasa, ambil posisi itu. Makanya kalau berdoa sangat kayak orang Israel berdoa. Waktu Goliat itu maju, mereka juga berdoa. Sering saya khotbahkan, apa doa mereka? Ada Goliat, Tuhan gede sekali. Haleluya, Goliat Tuhan 3 meter Tuhan, mana aku sanggup. Itu doa kita. Lihat doa kita semua, doa pandelean. Tahu doa pandelean semua? Sampai kapan Tuhan? Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan katakan kau tebas lehernya. Semua orang Israel mengangguki, nangis semua. Tuhan tolong nggak? Tuhan tak tolong. Datang Daud, mana dia? Yang tak bersunat ini aja, ku tebas lehermu. Doa begini kita tidak ucapkan lagi. Asal ada masalah lagi. Hari ini berkuasalah, kau sikat dia. Bilang kiri kanan, kau sikat dia. Kau sikat dia. Halo. Itu Tuhan katakan engkau berkuasa. Kenapa? Oleh karena Yesus. Sikat dia. Rugi sekian, minta lebih banyak. Jangan langsung mundur. Ini kacau. Enggak, kita berkuasa. Tahu saudara, di pengadilan, siapa paling sering banyak ngomong? Pengacara pernah ngomong sama saya, siapa paling banyak ngomong dia menang gitu. Peperangan kita hari ini peperangan ngomong juga. Mulai hari ini kalau ada nggak jaga sejahteramu, pakai ayat, habisin dia. Bilang dia, aku lebih daripada menang. Masalah apa pun bisa kuhadapi. I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi Tuhan ini gimana? Dia ada dalam dirimu, engkau tinggal manfaatkan itu. Ada tahu orang gaul nggak? Orang gaul tahu? Di Danau Toba ada orang dari sana kerasukan setan. Saya sering saksikan ini. Bawa ke gereja. Kami semua di situ anak sekolah Alkitab. Mulailah kayak berdoa kan? Ku menang bersama Yesus Tuhanku. Setannya diam aja. Ada kuasa dalam darahnya, setannya diam aja. Mulai sekian, setannya diam saja. Ternyata ada nenek-nenek masih tinggal 1000 dulu. Ngapain kalian ngaku? Ada yang kerasukan setan 1000. Oh, setan keluar kau, keluar setan. Kurang ajar begini. Tahu kerjaan kami di situ untuk menjaga, lindungi kami Tuhan, lindungi kami, lindungi keluarga. Setan bilang, so what? Saya ngapain di sini? Tak ada yang memerintahkan setan pergi. Kami sibuk bungkus dengan darah, bungkus dengan darah. Keluarga yang di Sumatera, keluar. Setannya, aku ngapain? Untung ada Ribi itu ngomong, setan keluar kau, setannya bersuka cita. Haleluya, akhirnya saya keluar kan gitu. Amin. Kalau nggak dia bingung, kita bahasa roh dia juga tak ngerti. Ada kuasa dalam mulut saudara. Sebesar apa kuasa dalam dirimu? Sebesar kuasa Yesus. Kenapa banyak masalahmu? Karena kuasa dalam dirimu pun tak terbatas.
Karena itu jangan lagi tagisi masalahmu, habisin dia. Amin. Habisin masalahmu, karena engkau hidup dan berkuasa. Berkuasa itu lewat mulut. Saudara itu menang atau kalah, dengarkan omongannya. Orang menang dan kalah sama-sama tersenyum, tapi senyum orang kalah dan senyum orang menang memang berbeda. Orang menang dan kalah sama-sama ngomong, omongan orang kalah dan orang menang berbeda. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau tidak bisa kalah, karena di kayu salib Yesus kalahkan segalanya. Dia kalahkan dosamu, dia kalahkan kemiskinanmu, dia kalahkan penolakanmu. Kenapa dia harus teriak, Bapak, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Apa kata Bapak? Supaya mereka takkan pernah kutinggalkan selama-lamanya. Jadi jangan katakan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Apa kata Tuhan? Sudah kutinggalkan Yesus, supaya engkau takkan pernah kutinggal. Tak sekali. Di kayu salib itu Yesus bayar semua kegagalan kita. Yesus bayar semua dosa kita. Maka hari ini jangan lagi kau sok berdosa. Yesus bayar melebihi dosa itu. Tahu saudara, di perjanjian lama kalau orang berdosa, dosanya tidak pernah dihapus, dosanya ditutupin. Maka kalau orang berdosa, kursi. Ini kalau orang berdosa ya, kita anggaplah ini. Kalau orang berdosa gak apa-apa ya. Kita lah orang berdosa ya. Kalau orang berdosa, sini dulu aja. Beri dulu. Kalau gitu saya kasih misalnya. Oke, ini orang berdosa, ini domba. Oke, maka orang berdosa ini membawa domba ini ke imam. Oh, dia tengok nanya. Waktu dia datang, saya tak periksa orang berdosa ini. Yang saya periksa apa? Ini tarikan semua ini ya. Tarikan dia. Saya ini tadi yang berdosa, tarikan yang satu yang berdosa. Yang diperiksa siapa? Tarikan yang satu. Maka dikatakan dia, domba ini harus tak bercacat, tak bercela. Maka kalian jangan sibuk melihat diri kalian. Dia juga gak boleh sibuk melihat dirinya. Selidiki aku, apa yang diselidiki? Maka di perjanjian lama memang selidiki, dia baru gak ada lagi. Karena yang diselidiki itu Yesus. Maka setelah dicek semua, ternyata dia tak ada yang salah. Aku dulu lah, biar enak. Karena ini tinggi. Kau pegang kepalanya, yang tangan kiri, ambil pisau, disembelih lah dia nyembelih. Setelah disembelih, mati nih kan, tidak dibakar. Jadi saudara, dia gak pernah diperiksa, gak pernah dicek. Dia jangan kau cek dosamu. Yesus sudah dicek dosanya untukmu dan untukku. Amin. Bisa dulu kalian tarikan ini, aku bingung. Jadi saudara, jangan lagi lihat dirimu. Anak domba Allah. Maka waktu dikenalkan si Yohanes, inilah anak domba Allah yang disembelih. Jadi kekudusanmu adalah tergantung Yesus. Kalau saudara tak menerima itu, engkau sombong, kau anggap kau benar. Dan itu maka orang Israel tak menerima Yesus. Banyak orang Kristen tak menerima itu, banyak. Dia merasa dia hebat. Saya bilang sama saudara, jangan kau sampai terpuruk, akhirnya kau menyadari semua karena Tuhan. Jangan. Kalau saya mengatakan gara-gara kebenaranku ini, berarti Yesus tak ada bapaknya dong bagimu. Itulah dikatakan antikristus, anti akan pekerjaan Kristus. Oke, saya dari gereja yang sangat ortodoks. Kami menganggap kami paling kudus di Jaga Raya. Kami doa 5 jam sehari.
Semua wanita nggak boleh pakai lipstik. Semua laki-laki juga nggak boleh pakai jagung, nggak boleh. Semua kita pakai baju putih. Semua wanita nggak boleh ke salon karena rambut harus panjang semua. Tak boleh banyak ketawa, tak boleh banyak ngomong. Saya dari gereja, saya tahu. Tahu apa yang terjadi saudara? Itulah dosa paling banyak. Saya udah lihat itu. Tak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Tak ada. Kalau ada yang sanggup, ngapain Yesus datang? Kalian aja jadi Yesus. Tak ada. Jadi di Jumat Agung ini saudara, akuilah bahwa Yesuslah kekudusanmu. Akuilah dialah kebenaranmu. Akuilah dialah kekayaanmu. Karena dia telah miskin agar engkau menjadi kaya. Dia sudah ditolak agar engkau tak tertolak lagi. Dia sudah sakit agar engkau menjadi sembuh. Dan mulai hari ini mata Allah, tadi lihat kan, mata yang berdosa dan mata imam tadi tertuju kepada domba ini. Setiap kali Allah melihat engkau, dilihatnya ada Yesus. Dikatakannya dia kudus, tak bercacat, tak bercela. Haleluya. Karena itu saudara juga lihat Yesus. Yesuslah kebenaranmu, Yesuslah kekayaanmu, Yesuslah sukacitamu, Yesuslah damai sejahtera. Dan karena Yesus bersamamu, berkuasalah. Itu yang Tuhan bilang kepada Adam. Dan Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama, apa perintah Tuhan kepada Adam waktu Adam diciptakan? Berkuasalah atas seluruh bumi. Dan Adam yang kedua, Yesus juga mengatakan, berkuasalah atas bumi dan sorga. Maka apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan kau tinggal memakai dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita bangkit.